Hai, Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas untuk kamu yang minder dengan pendidikanmu saat ini. Jadi ini pertanyaan yang masuk dari grup waiting list buku Quarter Life Crisis Playbook. Jadi salah satu kegalauan member di sana yang dia share dan belum pernah saya share ya di podcast. Jadi menarik untuk dibahas. Jadi dia ngerasa minder dengan pendidikannya dia, di mana dia pendidikannya di SMA atau SMK gitu ya. Sedangkan teman-teman lainnya lebih dari itu. Asumsi saya ya S1 kayak gitu ya. Dan dia merasa ragu gitu. Bisa nggak ya karirku bisa berhasil? Bisa nggak ya aku jadi sukses? Nah, itu dia ada rasa minder di situ. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah pendidikan itu sepenting itu untuk perkembangan karir kita atau tidak ya? Terus apa yang harus kita lakukan agar karir kita terus berkembang? Nah, kita akan bahas di episode kali ini ya. Dan buat kamu yang mau dapetin buku dari Self Dev ya, Quarter Life Crisis Playbook secara gratis, kamu bisa join waiting list-nya di mana besok di tanggal 7 April di hari Minggu kita akan bagi-bagi bukunya secara gratis di grup waiting list tersebut. Kamu cukup bayar shipping and handlingnya aja flat ke seluruh Indonesia. Ya, kamu bisa masuk ke waiting listnya. Silakan masuk ke selfdev.id/buku atau kamu langsung bisa klik link yang ada di deskripsi. Ya, jadi di buku itu akan ngebahas tentang gimana ngelewati berbagai macam kegalauan yang kamu miliki, terutama kamu yang berada di usia 20-an tahun, ya, yang biasa disebut dengan quarter life crisis. Oke, sekarang kita mari masuk ke pembahasan ya. Jadi apakah pendidikan itu sepenting itu ya di pekerjaan kita, terutama pendidikan formal gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya ya dan observasi saya, mungkin pendidikan formal itu akan bermanfaat nih buat kamu bisa masuk ataupun lolos ketika seleksi dan interview gitu ya. Ketika dilihat, ternyata kamu lulusan ini, ternyata kamu pendidikannya di sini. Jika itu menarik, itu kan pasti akan menarik rekrutmen untuk kamu bisa di interview dan selanjutnya. Nah, kalau dari teman kita di grup ini, dia saat ini situasinya udah kerja, terus dia agak ragu dengan karirnya karena pendidikannya seperti itu. Nah, kalau dari observasi saya dan pengalaman saya selama saya jadi HR kayak gitu, dalam dunia kerja itu yang paling penting itu adalah satu yang namanya performa. Performa kita bekerja, ya. Jadi percuma kalau pendidikannya tinggi, tapi kalau misalnya nggak perform, ya nggak akan maju kayak gitu. Sedangkan banyak loh yang pendidikannya biasa-biasa aja, ya, SMA dan sederajat, tapi kalau performanya bagus, dedikasinya tinggi, dan dia mau terus belajar, itu tidak menutup kemungkinan karirnya akan terus naik dari staff misalnya, bisa jadi supervisor, bisa jadi lanjutnya manajer, dan seterusnya, ya. Yang penting kita mau terus belajar, mau terus bertumbuh, dan perform di pekerjaan. Dan sebenarnya kalau berbicara tentang pendidikan, saat ini di era informasi ini, semua informasi terbuka lebar, terbuka luas. Kamu meskipun lulusan SMA, kamu bisa loh belajar dari YouTube semua hal yang mau kamu pelajari gitu. Misalnya kamu mau belajar tentang manajemen, di YouTube banyak banget. Kamu ke Gramedia, toko buku juga banyak banget. Kamu googling, tipsnya banyak banget. Sekarang tinggal kita mau belajar dan mau praktek atau enggak gitu. Karena era informasi ini sangat menguntungkan buat kita. Kalau enggak kita manfaatkan ya percuma gitu kan. Kamu juga bisa pakai AI ya, Artificial Intelligence, bisa menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan insight di sana. Jadi udah nggak ada alasan lagi kita nggak bisa belajar. Jadi tunjukkan performa dan terus belajar secara informal,
itu akan sangat-sangat membantumu untuk terus berkembang dan terus bertumbuh. Dan percaya deh, atasanmu akan melihat performamu. Jika kamu layak untuk naik, untuk promosi, pasti itu akan kamu dapatkan gitu ya. Dan ini udah saya lihat di mata kepala saya sendiri, teman-teman yang pendidikannya biasa aja gitu ya, itu bisa melebihi yang lebih tinggi dari dia, kayak gitu. Jadi kuncinya adalah terus belajar dari berbagai macam sumber dan tunjukkan perform. Oke? Dan kalau misalnya ternyata di perusahaan tersebut harus mewajibkan harus S1 dulu untuk bisa naik ke jenjang tertentu. Kalau kamu memang mau tetap bekerja di perusahaan tersebut, kamu bisa juga cari universitas yang dimana kamu bisa bekerja sambil kuliah kayak gitu. Kan ada yang kuliah Sabtu Minggu kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, kamu juga sambil belajar. Tidak ada salahnya kok sambil ikut itu. Oke, mungkin itu dulu seri kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu mau punya buku dari Self-Dev yang berjudul Quarter Life Crisis Playbook, kamu bisa dapetin dengan cara kamu masuk ke dalam waiting list-nya, ya, grup waiting list-nya. Besok akan saya share di tanggal 7 April jam 8 malam. Kamu bisa dapetin bukunya secara gratis. Cukup bayar shipping and handling-nya aja, flat ke seluruh Indonesia. Oke? Silahkan masuk ke selfdev.id/buku atau langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? Dan kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, kamu juga bisa share ke teman-temanmu ya, orang-orang terdekatmu, agar mereka juga terus bertumbuh jadi jauh lebih baik. Sharing is caring. Oke? Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.